Drone Emprit ungkap sentimen positif Capres usai debat, Anies 86%, Prabowo 43%, Ganjar 72%. Drone Emprit memaparkan analisis tentang sentimen terhadap ketiga calon presiden usai debat Pilpres kelima di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 4 Februari 2024 malam. Analisis dari Andi Rahman itu menyatakan Anies Baswedan merupakan capres dengan sentimen positif tertinggi. Analisis ini dilakukan terhadap percakapan di media sosial X. Rentang periode percakapan adalah pada Minggu 4 Februari 2024 mulai pukul 19 sampai dengan 22. Data dihimpun dengan menghitung percakapan yang menyebut nama atau julukan masing-masing capres. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menuturkan sejak awal debat hingga akhir periode analisis, volume percakapan tentang Anies selalu paling tinggi, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan 160.426 mention 45%, Prabowo Subianto 100.554 mention atau 28%, Ganjar Pranowo 95.276 atau 27%, ujar Ismail melalui postingan media sosial X dikutip pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam hal sentimen positif terhadap Capres, Anies Baswedan mendapatkan angka tertinggi yaitu sentimen positif 86%, negatif 6%, dan netral 8%. Prabowo mendapatkan sentimen positif 43%, negatif 48%, dan netral 9%. Sementara itu, Ganjar mendapatkan sentimen positif 72%, negatif 14%, dan netral 14%. Sentimen dianalisis oleh Artificial Intelligence atau AI dan kemudian diperiksa dan dikoreksi oleh Human Annotator untuk memastikan arah sentimen sesuai dengan capres yang dianalisis, kata Ismail. Opini positif terhadap Anies Baswedan antara lain program Bansos Plus untuk rakyat bukan mewakili kepentingan pribadi, saling meneruskan gagasan dan program dengan Ganjar. Sindiran terhadap Prabowo soal perekonomian dikuasai segelintir orang, apresiasi bahasa isyarat dalam pembukaan debat, apresiasi membahas soal sexual harassment terhadap perempuan, apresiasi soal rencana pembuatan Kementerian Kebudayaan, bahas UKT yang memakai pinjol, serta pernyataan membantu disabilitas itu bukan charity melainkan pemenuhan hak asasi manusia. Opini negatif terhadap Anies Baswedan antara lain rencana koalisi Anies dan Ganjar dinilai koalisi teraneh, disusupi HTI, FPI, berkoalisi dengan PDI, beberapa programnya dianggap sudah dijalankan oleh pemerintah sekarang, serta para pendukung Anies dianggap tidak mencerminkan apa yang sudah digaungkan pemimpinnya. Opini positif terhadap Prabowo antara lain Prabowo akan bangun 300 fakultas kedokteran di Indonesia. Gagasan soal RS modern dinilai mantap, tawaran strategi transformasi bangsa. Akhirnya setuju dengan argumen Anies dan Ganjar, dinilai sebagai sosok yang paling paham dengan kondisi dalam dan luar negeri, serta dinilai tampil prima dibanding dua debat sebelumnya. Opini negatif terhadap Prabowo antara lain dikritik karena selalu sepakat dengan Anies, dikritik karena sebut otak lamban, dinilai lebih buruk dari Sambo, dikritik dan disindir terkait program makan dan susu gratis, kritik soal tanggapan penanganan kesehatan dengan jawaban program makan gratis, sindir soal rencana peningkatan jumlah fakultas kedokteran, serta soroti dan kritik penanganan stunting yang diatasi dengan program makan gratis. Opini positif terhadap Ganjar antara lain sindirannya terhadap kondisi pemerintahan hari ini, berani angkat isu kasus Butet Kertarejasa, diapresiasi soal inklusi perempuan dan disabilitas dalam masyarakat, akan mereview UU Cipta Kerja, outfit Ganjar paling stylish keren, kolaborasi dengan Anies, serta apresiasi aksi Ganjar soal statement penanganan stunting dalam kandungan, obesitas, dan kawin anak. Opini negatif terhadap Ganjar antara lain blunder bahas revisi UU Cipta Kerja, padahal fraksinya yang menggolkan langsung memulai debat dengan serangan, terlihat nabok nyilih tangan, serta kritik Ganjar yang selalu berusaha menyerang. Nah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you in the next case.